Halo teman Sudut Sipil, sejenak kita masuk di suatu topik yang masih di dalam lingkup teknik sipil, di mana beredar pernyataan kemarin-kemarin tentang jalan tol di Indonesia tidak aman karena ada suatu insiden yang menimpa mungkin artis sehingga terjadi blow up pembahasan yang sedemikian rupa. Nah, terkait dengan ini saya melihat ada suatu kegiatan yang janggal di jalan tol, di mana kegiatan itu, lebih tepatnya ritual, itu dilakukan oleh yang bersangkutan ayah daripada artis yang kecelakaan di situ. Jadi namanya sebut saja Pak Dodi. Sebagaimana informasi yang beredar bahwasanya bapak tersebut melakukan ritual tabur bunga di lokasi kejadian di jalan tol tersebut. Nah, di sini kita bahas dari segi safety ataupun dari segi penggunaan jalan tol oleh si pengendara. Oke. Dalam lalu lintas jalan tol, kita harus mematuhi aturan-aturan undang-undang yang berlaku demi keselamatan bagi kita dan juga pengguna-pengguna jalan tol yang lain. Oke. Nah, aturannya adalah pada jalan tol dilarang berhenti. Sekali lagi, pada jalan tol dilarang berhenti kecuali dalam keadaan emergensi ataupun darurat. Apa itu keadaan darurat? Seperti pecah ban atau mogok, artinya yang kendaraan tidak bisa melaju kembali sehingga dia boleh menepi di bahu jalan, kemudian dimonitoring oleh pengelola jalan tol tersebut dan akan diderek. Nah, apabila kita berhenti dengan sengaja tanpa dalam kondisi darurat, maka kita sudah melanggar yang namanya aturan. Oke? Nah, untuk aturannya, undang-undangnya silahkan disimak pasal seperti ini dan silahkan dibuka sendiri. Itu. Dan di jalan tol kita dilarang untuk membuang sesuatu apapun, baik disengaja dan tidak disengaja, baik di badan jalan maupun di bahu jalan. Oke? Nah, terkait dengan aturan ini, menurut informasi, menurut video dan foto yang telah beredar, kita bisa nampak jelas ada suatu kegiatan yang melanggar aturan tersebut. Nah, bahkan secara visual kita bisa melihat secara gamblang dan jelas ada rambu di situ, S yang dipalang, artinya dilarang berhenti. Bukan dilarang parkir, tetapi maknanya adalah dilarang berhenti. Terus kenapa ada kegiatan berhenti juga di situ? Bahkan ada lalu lalang manusia. Bukankah itu sangat berbahaya bagi pengendara yang lain dan khususnya bagi dia sendiri? Nah, itu yang perlu dikaji dan bila perlu hal ini mohon ditindak kepada pihak pengelola jalan tol dan pihak kepolisian. Mohon hal ini ditindak dan dipublikasikan guna menjadi contoh yang baik bagi pengendara-pengendara dan pengguna jalan tol yang lain. Gitu. Jadi jangan menjadi suatu cerminan bahwasanya atas kegiatan sesuatu hal tanpa urgensi, tanpa emergensi, kegiatan itu bisa dilakukan sesuka hati di jalan tol. Oke, jadi kepada pihak pengelola jalan tol, mohon ditanggapi atas pelanggaran ini. Dan apabila pun memang itu tidak melanggar, mohon dipublikasikan alasan yang nyata, yang jelas, dan yang logik. Kenapa suatu aturan bisa dilanggar dan kenapa pelanggaran itu tidak dianggap melanggar. Oke teman-teman warga Sudut Sipil, karena ini jalan tol, jangan sampai lahir stigma baru atau pernyataan baru lagi. Jalan tol di Indonesia tidak aman, jilid kedua. Terima kasih telah menonton.